Pernah bingung ngalamin live streaming ke banyak platform bersamaan yang simple tanpa ribet harus setting-setting laptop maupun software? Hai, kembali lagi bersama saya Bobby dari Lamnet, dan kali ini aku bakal kenalin satu alat yang keren bagi kamu yang doyan dengan live streaming di sosial media. Langsung aja. Kali ini kita akan coba unboxing apa aja yang kamu dapat kalau kamu beli paket Eurolive yang InStream ini. Nah, ini khusus untuk kamu bagi yang suka streaming di media sosial. Jadi kalau kamu akan dapat satu unitnya, satu unit ini, lalu sudah dapat apa ini, screen guard. Jadi kamu nggak perlu repot-repot cari screen guard. Lalu kamu akan mendapatkan satu kabel Type-C untuk charging. Dan juga ada mount. Nah, mountnya ini bisa kamu taruhkan di atas rig. Seperti ini, kita akan coba pasang seperti ini. Cara pasangnya cukup gampang. Nah, ini bisa kamu letakkan di hot shoe modelnya. Oke, seperti itu. Lalu kamu akan mendapatkan ada pin ejector dan satu kunci L. Oke, sebelumnya kita akan bahas secara fisiknya. Kalau dari layarnya sendiri, InStream ini tergolong cukup besar layarnya dengan 7 inch dengan resolusi 1280 x 800. Untuk bahannya sendiri terbuat dari plastik, namun sisi bawahnya masih ada tekstur, jadi akan kelihatan lebih mewah. Dan untuk di handling tidak terlalu licin ya. Kita akan bahas satu-satu tentang output maupun inputnya. Di sisi sebelah ini terdapat dua input HDMI, di mana kamu bisa menginputkan kamera menggunakan kabel HDMI ke dua port ini. Dan di sampingnya terdapat Type A USB, kamu bisa memasukkan flash disk, bahkan menambahkan kamera lain seperti webcam. Untuk di tengahnya terdapat screw mount, bisa kamu letakkan untuk di tripod maupun di stand ataupun di mount-mount yang lainnya. Lalu terdapat kabel LAN yang bisa kamu gunakan untuk mengkoneksikan ke jaringan internet maupun ke modem. Sisi satunya lagi terdapat kabel HDMI out. Jadi kalau kamu ingin memperbesar layarnya, kamu bisa tampilin di proyektor maupun di TV. Oke, yang satunya adalah Type-C. Jadi Type-C ini fungsinya hanya untuk charger aja. Sisi satunya terdapat satu jack untuk audio preview atau untuk headset, jadi kamu bisa monitoring audionya masuk atau enggak. Lalu di sampingnya terdapat dua jack mic di 3,5, jadi kamu bisa memasukkan menggunakan audio eksternal seperti mic wireless dan sebagainya. Lalu di tengah seperti di sisi satunya terdapat screw yang bisa kamu mount ke perangkat lainnya termasuk tripod maupun LED stand. Nah, yang unik di sini terdapat slot MMC, jadi kamu bisa memasukkan slot MMC ini dan bisa melakukan perekaman secara lokal. Di sampingnya terdapat satu SIM tray, atau kamu bisa memasukkan SIM card, jadi bisa terkoneksi langsung secara internet sesuai dengan paket data di masing-masing provider. Dan sampingnya lagi cuma terdapat tombol power. Kita akan bahas dari fiturnya terlebih dahulu. Untuk menu pertama ini terdapat network bonding. Jadi network bonding ini akan menggabungkan beberapa sumber koneksi internet. Misalnya kamu menggunakan WiFi, data seluler, dan LAN menjadi satu koneksi yang lebih stabil. Menu yang kedua ini adalah menu overlay. Jadi kamu bisa menambahkan berbagai overlay seperti image overlay kalau kamu menampilkan misalnya foto Instagram kamu, TikTok kamu, produk-produk kamu. Lalu ada lower third, bisa kamu berikan, contohnya misalnya ini, kita klik, kita bisa kasih tulisan, kita coba kasih tulisan limelight, ya, ini bisa ditampilkan, lalu bisa menambahkan countdown timer, bisa juga menambahkan titles, judul, ini, dan masih banyak lagi. Lalu menu yang ketiga adalah video preview. Jadi video preview ini kalau diaktifkan, dia akan seperti preview. Nah, kalau seperti contohnya kita beri overlay, ya bisa kita tempatkan sebagai preview aja sebelum kamu mulai live. Seperti itu. Jadi bisa kita aktifkan maupun deaktif.
Menu yang berikutnya ini adalah audio mixer. Jadi kamu bisa mengontrol aplikasi volumenya atau volume aplikasi. Dan kalau menambahkan mic, external mic, ya jadi di sini langsung ada tampilannya dan kamu bisa mengatur secara langsung melalui device ini. Menu kelima adalah menu recording. Fungsinya apa? Kamu bisa merekam di lokal menggunakan MMC ini. Terdapat di sisi satunya. Simple aja, tinggal cukup masukkan dan kamu waktu live bisa langsung di record seperti ini. Nah, di sini akan memberikan keterangan untuk space yang tersisa dan berapa waktu yang bisa terekam. Untuk menu berikutnya adalah auto switch. Jadi kalau kamu mengaktifkan start auto switch, jadi dia akan berpindah-pindah dari satu sumber video ke sumber lainnya sesuai dengan pengaturan yang kamu tentukan. Untuk video source ini, di sini kamu bisa pilih sumber video mana aja. Nanti kalau kamu memasukkan input HDMI 1, HDMI 2, baik USB, nanti di sini akan muncul source mana yang akan kamu utamakan. Untuk menu loop ini, kalau kamu on kan, maka semua sumber video akan berputar sistemnya. Misalnya mulai dari HDMI 1, HDMI 2, USB, lalu berputar lagi kembali ke HDMI 1, HDMI 2, dan USB, begitu seterusnya. Nah, untuk order ini adalah sequential, ini artinya berpindah-pindah sesuai urutan daftar dari sumbernya, ya seperti tadi, dari HDMI 1, HDMI 2, dan USB. Kalau kamu random, dia akan switch sendiri, baik ke HDMI 1, 2, dan USB, dia akan secara acak untuk menampilkan video source-nya. Lalu untuk berikutnya adalah main video source. Nah, main video source ini bisa kamu tentukan mana yang menjadi dominan, misalnya kamera 1 menjadi kamera utama dan yang lainnya sebagai cut off aja. Nah, yang menarik adalah yang tadi aku bilang kita bisa multi platform online. Jadi di sini ada 2 app streaming. Jadi kamu bisa menambahkan aplikasi. Contohnya kita akan membuka TikTok yang pertama, lalu kita akan nambahkan Instagram untuk aplikasi berikutnya. Jadi kita akan live bersamaan dari Instagram maupun TikTok. Berikutnya adalah menu setting, di mana kamu bisa melakukan setting dari video switch control, local video switching, SD card management, portable storage management, video out setting, maupun kamu bisa mengubah jadi video transisinya. Jadi transisinya bisa simple zoom misalnya, cross zoom, squeeze, dan lain-lain. Dan untuk encoding settingnya bisa dipilih menjadi beberapa macam, termasuk kamu bisa mengatur bitrate. Ya, bitrate-nya ada banyak. Bisa kamu atur dari FPS juga, dari 20 hingga 30, dan resolusinya sampai di Full HD. Oke, untuk menu yang terakhir adalah menu memperbesar layar. Nah, jadi karena ini basicnya Android, jadi untuk setting-setting seperti layaknya kamu menggunakan handphone, mulai dari melihat profil, pause, dan pause ini, galeri tersebut bisa kamu peroleh dari MMC yang kamu masukkan ke dalamnya. Jadi untuk pengaturan supaya lebih enak, dan kalau melakukan multi platform bisa menekan tombol yang tadi, yang ini, untuk mengecek aplikasi satunya yang sedang berjalan. Oke, kali ini kita akan coba menggunakan 2 kamera. Yang sisi kanan ini ada A7 Mark II dengan lensa 20, dan sisi kiri ini menggunakan 6400 menggunakan lensa 30. Dan di sisi kanan ini untuk capture badan saya secara kerutuhan. Kalau di sisi kiri ini 6400 untuk ke detail. Jadi misalnya kita akan show produk, dia akan switch kameranya ini khusus untuk detail di produk aja. Untuk melihatnya kita mengaktifkan fitur di settingan ini, di video preview kita aktifkan. Ya, akan muncul seperti ini. Ini video pertama ini terletak di sebelah kiri menggunakan A6400. Dan kalau kita ingin switch ke kamera yang satunya, di kamera kanan saya di A7 Mark II menggunakan A7 Mark II. Ya, bisa dilihat. Nah, video transisi tadi ini bisa kita ganti di bagian setting dengan menggunakan video source transition. Ya, kita bisa pilih misalnya web directional, kita tes. Ya, otomatis tanpa perlu setting apa-apa, langsung transisinya bisa kita atur. Kita coba lain, squeeze contohnya dari produk di sini, ya squeeze. Lalu kita akan coba ke kedua. Oke, seperti itu. Jadi caranya cukup gampang banget, nggak perlu ribet-ribet lagi kita harus men-setting komputer bahkan software. Dan kalau kita mau coba online, kita matikan dulu video preview. Kita tinggal masuk sosial media kita, login seperti layaknya handphone. Lalu seperti biasa kita perbesar.
kita plus, langsung kita live. Ya, ini sudah ada previewnya dulu. Ini preview di kamera utama di sebelah kanan saya untuk preview orangnya. Nah, untuk switch lagi kita bisa pindah ke kamera satunya. Di sana misalnya, ya ini akan menerangkan tentang kameranya di produk-produk detailnya seperti itu. Kalau live tinggal tekan live aja dan simple. Kita akan coba. Tinggal di live. Ya, checking connection. Ya, sekarang sudah live dan semudah itu untuk settingnya. Oke, karena tadi outputnya hanya visual karena tidak ada mic-nya, maka kita memerlukan mic tambahan. Kali ini kita menggunakan Rode Wireless. Caranya cukup simpel. Di atas ini ada indikator mic. Jadi kalau belum ada mic yang masuk, dia akan tidak ada bar levelnya. Cukup ditancepin aja di samping. Nah, kalau sudah keluar bar levelnya ini, maka ini akan sudah masuk inputan mic. Cek 1 2 tes seperti itu. Ada satu hal yang kurang enak di YOLO Live ketika kita mau coba live di Instagram terutama, lalu coba invite orang buat join, justru belum bisa jalan, malah langsung hang. Jadi untuk fitur join ini memang belum support optimal di YOLO Live. Semoga ke depan ada firmware update yang bisa digunakan untuk join live bareng di Instagram. Bagi kamu yang doyan banget dengan alat ini, sayangnya alat ini cukup pricey di harga 11 jutaan. Jadi kalau kamu anggap mahal, ya nggak mahal juga karena kamu biasanya harus setting kamera, setting laptop, setting software, dan semuanya diringkas menjadi satu device yang kecil ini. Kalau kamu suka konten-konten yang seperti ini, jangan lupa subscribe, share, dan komen pada video ini dan bagikan kepada teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya.